Inter Milan dipastikan akan menebus Nikola Zalewski secara permanen usai masa peminjamannya berakhir. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Il Romanista, yang menyebut bahwa klub Nerazzurri akan membayar sebesar 6,3 juta euro kepada AS Roma untuk mempermanenkan sang pemain. Proses resmi transfer ini akan diumumkan antara tanggal 22 hingga 24 Juni, menyusul dibukanya jendela transfer baru yang secara khusus dihususkan untuk transaksi pembelian dan pembatalan opsi beli. Sebelumnya, tenggat waktu tersebut ditetapkan pada 18 Juni, namun kini telah diperpanjang guna memberi kelonggaran bagi klub-klub yang terlibat dalam kesepakatan serupa. Pelatih anyar Inter Milan, Christian Chivu, langsung dihadapkan pada masalah formasi jelang laga perdana Piala Dunia antar klub melawan Monterrey yang akan digelar Rabu malam waktu Los Angeles. Denzel Dumfries dipastikan absen setelah mengalami kelelahan otot pada bagian aduktor saat sesi latihan, seperti dilaporkan Sport Mediaset. Kondisi pemain asal Belanda itu akan dievaluasi lebih lanjut dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera. Absennya Dumfries membuka peluang bagi debut Luis Enrique, pemain baru yang sejauh ini telah memberikan kesan positif kepada Chivu dalam sesi latihan. Untuk lini depan, duet Lautaro Martinez dan Sebastiano Esposito diperkirakan akan menjadi pilihan utama, mengingat kondisi Marcus Thuram belum sepenuhnya fit dan Pio Esposito masih dibekap cedera. Di sisi kiri pertahanan, Federico Di Marco dan Carlos Augusto bersaing ketat untuk memperebutkan satu tempat sebagai starter. Sementara itu, di lini tengah, penggemar Inter berpotensi melihat aksi perdana Petar Sucic sebagai starter, yang digadang-gadang bakal menjadi pilar penting dalam skema Chivu. Formasi final tim diperkirakan akan ditentukan setelah sesi latihan terakhir. Meski rumor transfer terus beredar di media Turki mengenai minat serius dari Galatasaray, Inter Milan menegaskan bahwa Hakan Çalhanoğlu tidak masuk dalam daftar jual klub. Laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa hingga saat ini, pihak Inter belum menerima tawaran resmi dari klub manapun terkait gelandang asal Turki tersebut. Selain itu, manajemen Nerazzurri di Viale della Liberazione juga belum melakukan langkah apapun untuk mencari pengganti Çalhanoğlu, yang mengindikasikan bahwa sang pemain masih menjadi bagian penting dari proyek tim ke depan. Inter tampaknya tetap berkomitmen mempertahankan salah satu pilar lini tengah mereka meskipun rumor terus berkembang di bursa transfer. Kabar melegakan datang dari kamp pelatihan Inter jelang laga perdana Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Meski Denzel Dumfries dipastikan absen karena masalah otot ringan, cedera tersebut tidak dianggap serius. Menurut La Gazzetta dello Sport, sang bek kanan sempat memberikan gestur menenangkan kepada awak media saat ditanya soal kondisinya, seolah ingin menyampaikan bahwa keadaannya tidak mengkhawatirkan. Absennya Dumfries memang sudah direncanakan sejak awal, mengingat ia baru saja bergabung bersama rekan-rekan timnya usai tampil bersama tim nasional. Untuk laga melawan wakil Meksiko tersebut, pelatih Christian Chivu memiliki dua opsi pengganti, mengandalkan pengalaman Matteo Darmian atau memberikan debut kompetitif kepada rekrutan anyar Luis Enrique yang tampil impresif dalam sesi latihan awal. Langsung dari lapangan pusat latihan UCLA di Los Angeles, Alessandro Bastoni menyampaikan pandangannya kepada para jurnalis jelang laga perdana Inter Milan di Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Bek andalan Nerazzurri itu menekankan pentingnya memulai siklus baru dengan semangat dan energi baru setelah musim yang melelahkan. Menurut Bastoni, momen kekalahan di Munich masih membekas, namun para pemain terbiasa untuk terus mereset dan melangkah maju. Ia mengingatkan bahwa mereka harus melupakan masa lalu, mengambil pelajaran dari perjalanan yang telah dilalui, dan fokus pada tantangan baru yang ada di depan mata. Ia juga mengakui bahwa menghadapi lawan-lawan yang kurang dikenal bukan perkara mudah. Namun, pelatih Christian Chivu berperan penting dalam membangkitkan kembali semangat tim dengan menekankan hal-hal positif yang telah mereka capai bersama. Kepercayaan kepada pelatih dan kehadiran pemain baru dinilai menjadi sumber energi segar bagi skuad. Terkait perubahan pelatih baik di Inter maupun di timnas Italia, Bastoni menyebut itu sebagai dinamika alami dalam sepak bola. Siklus akan selalu berganti, dan para pemain harus siap menghadapi perubahan. Ia juga menyentuh soal malam kelam di Munich, mengaku masih belum bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Meski demikian, Bastoni menegaskan bahwa rasa lapar untuk membuktikan diri masih sangat besar, dan Piala Dunia antar klub adalah kesempatan untuk menebus kekecewaan. Tentang kesan awalnya terhadap Chivu, Bastoni mengungkapkan rasa kagumnya terhadap pendekatan manusiawi sang pelatih. Menurutnya, Chivu banyak menekankan pentingnya menghargai proses dan keberhasilan yang sudah diraih. Meski baru 2 kali latihan,
Bastoni percaya bahwa Chifu dan Kolarov akan menjadi kombinasi ideal untuk mendukung perkembangan tim, terutama dalam aspek mental. Terakhir, Bastoni mengonfirmasi bahwa dirinya telah berpamitan dengan Simone Inzaghi, yang menurutnya telah memberikan 4 tahun luar biasa untuk Inter. Hubungan mereka tetap baik dan komunikasi masih terjalin dengan tenang dan penuh respek. Stefan De Vrij turut menyampaikan pendapatnya di zona camp latihan Inter Milan di UCLA, Los Angeles, jelang laga perdana Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Bek asal Belanda itu menegaskan pentingnya memulai turnamen dengan baik. Yang terpenting adalah memulai fase grup dengan baik dan lolos. Monterrey adalah tim berkualitas, kami tahu itu. Mereka punya banyak pemain berpengalaman dari Eropa seperti Sergio Ramos, Jesus Corona, dan Lucas Ocampos yang juga pernah bermain di Italia. De Vrij mengaku datang dengan semangat baru setelah tugas bersama tim nasional. Ia menyatakan bahwa para pemain kini fokus menatap ke depan dengan penuh motivasi. Kami datang dengan energi dan ingin tampil maksimal di turnamen ini. Tentang pelatih baru Christian Chifu, De Vrij memberikan penilaian positif. Dia memang lebih sering bermain sebagai bek kiri, tapi saya ingat dia juga pernah jadi bek tengah di Belanda. Dia pemain hebat yang pernah meraih banyak kesuksesan, jadi pasti bisa mengajari kami banyak hal. Chifu sangat tegas, tahu apa yang dia mau, dan berhasil menyampaikan prinsip serta idenya. Meski saya baru 2 hari di sini, kesan saya sangat baik. Tim juga terlihat penuh semangat dalam latihan. Mengomentari kekalahan di final Liga Champions di Munich, De Vrij mengatakan tim tidak ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kami bahkan tidak membicarakan itu lagi. Kekalahan memang menyakitkan, tapi kami juga harus menghargai perjalanan kami. Sekarang saatnya fokus ke kompetisi baru ini, dan mencoba kembali meraih kemenangan. Di sela-sela sesi latihan Inter Milan di Wallis Annenberg Stadium, kampus UCLA, Lautaro Martinez menyampaikan pandangannya jelang laga pembuka Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Kapten Nerazzurri itu menegaskan ambisi timnya untuk tampil maksimal. Setiap kali kami memulai sebuah kompetisi, kami tahu harus melangkah sejauh mungkin, setinggi mungkin. Itu harus jadi hal yang jelas. Ini turnamen baru dengan tim-tim dari berbagai benua, jadi akan menarik. Lautaro juga menyoroti pentingnya kontribusi dari para pemain muda yang kini bergabung dalam skuad. Soal pelatih baru Christian Chifu, Lautaro menyampaikan keyakinannya terhadap proyek sang Allenatore. Kami sempat bicara lewat telepon sebelum datang ke sini, dan kami sangat sepaham soal ide permainan dan cara kerja. Dia punya mentalitas pemenang dan kami semua menyukai hal itu. Menilai pengalamannya sebagai juara dunia bersama Argentina, Lautaro mengatakan siap memberikan yang terbaik. Apa yang sudah berlalu memang berat, tapi tak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Kami harus fokus pada kompetisi ini, yang sangat penting bagi kami. Kami harus siap untuk laga pertama dan memberikan segalanya. Kami harus kuat secara mental dan langsung bereaksi. Kuncinya adalah menyerap ide-ide dari pelatih dan menerapkannya di lapangan. FC Internazionale Milano resmi meluncurkan Interista, program loyalti terbaru yang dirancang khusus untuk para tifosi setia Nerazzurri. Mulai aktif pada 16 Juni 2025, program ini menawarkan pengalaman digital yang interaktif, personal, dan penuh hadiah eksklusif, semuanya secara gratis. Dirancang bersama perusahaan martech ternama Italia, Advice Group, Interista dibangun dengan sistem berbasis data dan strategi gamifikasi. Para penggemar bisa mengumpulkan poin dan lencana virtual melalui berbagai aktivitas seperti pembelian merchandise, partisipasi dalam permainan, kontes, dan tantangan antar pengguna. Setiap aktivitas akan membuka akses ke tingkat loyalti yang lebih tinggi, lengkap dengan manfaat khusus yang akan diaktifkan pada awal musim 2025-2026. Program ini sudah menarik perhatian besar sejak tahap promosi yang dimulai pada Desember 2024, dengan lebih dari 250.000 fans sudah mendaftar. Roberto Monzani, Direktur Intermedia House, menyebut Interista sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat ikatan emosional antara klub dan basis pendukungnya, serta memperluas jangkauan pemasaran digital. Dengan peluncuran Interista, Inter menegaskan komitmennya dalam memimpin inovasi fans engagement di dunia sepak bola, menjadikan para tifosi tidak hanya sebagai penonton, tetapi bagian aktif dari perjalanan klub. Dalam wawancara terbaru dengan Corriere della Sera, Alessandro Bastoni menepis tegas rumor kepindahannya ke Arab Saudi untuk mengikuti Simone Inzaghi. Bek Inter itu dengan singkat menegaskan, "Arab? Saya tetap di sini, tidak akan kemana-mana."
Bastoni juga kembali mengenang malam kelam di final Liga Champions 31 Mei lalu di Munich. Itu pukulan berat dan masih terasa sampai sekarang. Tapi di saat yang sama, rasanya seperti sudah lama berlalu. Inilah sisi indah dari pekerjaan kami harus terus menatap ke depan. Dengan pernyataan ini, Bastoni memastikan komitmennya bersama Inter di tengah spekulasi transfer dan menegaskan fokusnya untuk menyambut tantangan musim baru.